Sumsel 24 jam hari ini. Pertanyaan seputar prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ternyata menjadi momok bagi peserta Sang Juara 2021. Soal ini langsung mengeliminasi separuh lebih peserta dari SMA Negeri 20 Palembang. Keseruan Lomba Sang Juara 2021 di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa berlanjut. Sebanyak 30 peserta dari SMA Negeri 20 Palembang yang tampil di sesi terakhir pada Selasa awalnya berhasil melalui sejumlah soal pembuka. Namun saat pertanyaan benar atau salah nama prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Jambi adalah prasasti Talang Tuwo, separuh lebih peserta langsung tersisih. Sebagian besar menjawab benar, padahal jawabannya salah. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Jambi adalah prasasti Karangberahi. Pertanyaan seputar prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya memang menjadi momok bagi peserta. Sebagian mengaku tidak tahu apa jawabannya dan hanya mengandalkan insting semata. Tak pelak, soal-soal ini menjadi penentu tiket babak Grand Final. Adapun 3 sekolah yang menjadi peserta di Lomba Sang Juara 2021 pada Selasa, yakni SMA Negeri 10, SMA Negeri 11, dan SMA Negeri 20 Palembang. Kayaknya soalnya tuh banyak yang nalar aja itu. Soalnya banyak yang di sekolah kan juga udah diajari aja itu, banyak yang logika. Tadi tuh bisa. Tapi bisa di ini. Alhamdulillah bisa. Kira-kira tidak nebak-nebak. Ada beberapa yang nebak-nebak. Ya, ada juga yang ini. Yang pasti belajar dari sekarang untuk grand final nanti. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam Valpres.com. Pemirsa, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah perlintasan peredaran narkoba. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki banyak pintu masuk baik dalam Sumsel maupun antar provinsi. Kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam kategori waspada narkoba. Hal ini dikarenakan kabupaten tersebut sejak 5 tahun terakhir mendapat tangkapan narkoba dengan jumlah cukup besar, terutama Bayung Lencir, Sungai Lilin hingga Jalan Lintas Tengah. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol Joko Pribadi mengatakan, Kabupaten Muba menjadi daerah strategis dalam peredaran narkoba karena memiliki banyak pintu masuk, sehingga sering menjadi jalur perlintasan baik dari dalam Sumsel maupun antar provinsi. Untuk itulah diperlukan peran seluruh stakeholder dalam memerangi narkoba yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Pihaknya pun memiliki 2 strategi besar dalam menangani kasus tersebut, seperti mengurangi demand atau kebutuhan dengan cara pencegahan, kedua dengan cara menghentikan suplai dengan cara pemberantasan. Pak Bupati Pemda Musi Banyuasin ini sudah membuat peraturan daerah fasilitasi B4M. Sudah ada tim terpadu, sudah ada rencana aksi daerah. Jadi ini sangat membantu sekali dan merupakan komitmen daripada pemerintah pusat ini untuk mencegah, memberantas terhadap narkotika. Nah, itu kita lihat ini karena di sini belum ada BNNK, jadi kami dari BNNB melakukan penguatan. Nah, hari ini kita menandatangani MOU melakukan kesepakatan dalam rangka percepatan. Sementara itu, PLT Bupati Muba, Beni Hernedi mengatakan demografi Muba sendiri boleh dikatakan daerah yang menggoda para pengedar narkotika untuk menjalankan bisnis haramnya. Para pengedar sendiri biasanya menyasar anak muda berusia di bawah 17 tahun. Tercatat saat ini ada 16% anak muda dari jumlah penduduk sekitar 622.000 jiwa. Oleh sebab itulah pihaknya terus melibatkan para pemuda untuk melakukan kegiatan positif agar tidak terjebak dari jaringan narkoba. Reporter dan juru kamera Firdaus, Valpres.com. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pali menyediakan door prize saat melaksanakan kegiatan vaksinasi. Tujuannya untuk menarik minat warga agar mau divaksin. Banyak cara dilakukan untuk mengajak warga agar mau divaksin, seperti yang dilakukan manajemen RSUD Pali. Rumah sakit milik daerah ini menyediakan door prize kepada warga yang mau divaksin. Direktur Utama RSUD Pali, Dr. Tri Fitrianti mengatakan penyediaan door prize dilakukan karena minat masyarakat untuk vaksinasi masih minim. Bahkan untuk menghabiskan dosis vaksin, pihaknya harus melakukan dengan cara jemput bola di tengah masyarakat umum.
Oleh sebab itulah pihaknya menyediakan bermacam door prize untuk warga seperti kompor gas dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Dia menjelaskan door prize tersebut akan diundi berdasarkan nomor formulir yang dibagikan kepada peserta yang akan divaksin. Rencananya penyerahan door prize akan diberikan akhir tahun nanti. Door prize-nya itu hadiah-hadiah menarik. Untuk yang pertama itu kompor gas. Kita mengundi dari nomor formulir yang dibagikan, yang diisi sama peserta. Kemudian nanti kita undi di akhir tahun, tanggal 30 Desember. Kalau untuk stok vaksin sendiri, alhamdulillah di rumah sakit terutama maupun di Kabupaten Bali aman. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Febri Perdana, warga Jalan Kiai Marogan, nekat menguras uang di ATM milik bibinya. Hal ini dilakukan Febri lantaran kecanduan bermain judi slot. Niat Febri Perdana untuk kabur dari kejaran polisi terpaksa diurungkan. Warga Jalan Kiai Marogan, Kertapati ini ditangkap anggota sebelum berhasil kabur. Pemuda 29 tahun ini diketahui tersandung kasus pengurasan uang milik bibiknya sendiri di mesin ATM. Dari aksinya ini, Febri menguras uang sebesar 38 juta rupiah. Kapolsek Kalidoni AKP Irwan Sidik mengatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan korban Malayanti. Saat itu korban menceritakan jika uang di ATM sudah habis. Selanjutnya anggota melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga mengetahui lokasi terakhir proses transaksi ATM. Kemudian dia bersama anggota mengecek rekaman dari kamera pengintai. Alhasil anggota mengetahui jika pelaku yang mengambil uang tersebut merupakan keponakan korban. Tidak butuh lama anggota menangkap pelaku di rumah bibinya. Saat itu korban sudah mengemasi barang untuk kabur. Dari hasil penangkapan tersebut, anggota mengamankan sejumlah barang bukti seperti helm warna hitam putih, baju tanpa lengan warna krem, celana pendek warna coklat. Barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan untuk melakukan aksinya. Sementara itu pelaku Febri mengaku nekat mengambil uang bibinya karena kecanduan bermain judi slot. Dalam sekali depo dia harus mengeluarkan uang hingga Rp300.000. Ia mengaku selama ini tinggal bersama bibinya dan mengetahui password kartu ATM karena sering diminta bibinya mengambil uang. Dalam faktor itu akhirnya dia mengambil uang, menguras ATM, yogyanya bukan hak dia, itu punya bibinya yang sudah dipercaya selama ini oleh bibinya tersebut untuk mengambil uang. Akhirnya dikuras terus diambil sampai total lebih kurang 38 juta yang diambil dari ATM tersebut. Modusnya sendiri, dia ini berpura-pura saat bibinya lengah mengambil ATM bibinya tersebut, membawa ke ATM salah satu bank dan mengambil isi uang yang ada di tabungan tersebut hingga beberapa kali, yang di total lebih kurang 38 juta kerugian dari bibinya tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.